Kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh menegur kami, menasehatkan kami oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Dengan anugerah Tuhan, kita boleh kembali mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, situasi keadaan seperti ini sungguh-sungguh kita rasakan yang luar biasa daripada biasanya. Saudara, ini kejadian COVID-19 ini bukan Indonesia saja, tapi menyeluruh, seluruh dunia merasakannya semua. Ini Tuhan mengetahui, Tuhan sedang menyaring kita. Oleh karena itu, kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal 3 ayat yang ke-10. Mari saudara buka firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 3 ayat 10, ayat 12. Matius 3 ayat 12 berbunyi demikian. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, firman Tuhan pada siang hari ini cukup keras. Tapi kita bersyukur, kita ditegur oleh firman Tuhan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita dinasehati. Sebelum kita dipanggil Tuhan, kita dengar terlebih dahulu firman Tuhan ini. Saudara, kita sekarang sedang masuk dalam penampian. Penampian di diayak, disaring. Gandum itu diayak, disaring, mana debu-debunya. Debu-debunya itu akan memisahkan diri, akan terbang, debu-debunya itu akan hilang. Dikatakan debu-debu itu akan dibakar. Di mana dibakarnya, saudara? Dikatakan dalam api yang tidak terpadamkan. Apa itu api yang tidak terpadamkan? Yaitu neraka. Waduh, sangat takut, sangat mengerikan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini cukup keras. Kita ditegurnya jangan menjadi abu yang sebentar akan dibakar di api yang menyala-nyala. Nanti kita lihat ayatnya, saudara. Jadi firman Tuhan cukup keras pada pagi hari ini supaya kita semua selamat. Supaya kita semua masuk sorga. Mau saudara masuk sorga? Coba angkat tangan yang mau masuk sorga. Nah, dengarkan terlebih dahulu firman Tuhan yang cukup keras pada pagi hari ini. Kita akan diayak, kita akan ditampi. Mana anak Tuhan yang sungguh-sungguh, mana anak Tuhan yang asal-asalan, yang tidak taat kepada firman Tuhan. Sekarang ini kita sedang ditampi, diayak. Mana gandum, mana debunya, mana kotorannya. Kita bersyukur kepada Tuhan.
Kalau pada siang ini kita mendengar firman Tuhan yang cukup tajam, yang cukup berat. Syukurlah kalau ada di antara kita yang tersinggung oleh firman Tuhan ini. Berarti Tuhan sayang kepada kita. Tuhan tidak mau ada di antara saudara yang hadir masuk neraka. Tidak mau, Tuhan tidak mau. Oleh karena itu, pada pagi hari ini Tuhan memberikan firman-Nya yang cukup keras. Jangan jadi abu, jangan jadi kotoran yang akan dibakar di api yang menyala-nyala itu. Biarlah ketika kita sedang ditampi, kita adalah gandum-gandum yang akan dipungutnya, ditaruh di tempatnya. Gandum yang sangat berguna. Jadi kita sekarang gandum atau debu atau kotorannya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Apa itu debu-debu kotoran-kotoran? Yaitu kotoran hati kita. Banyak orang Kristen masih sakit hati, simpen kemarahan, simpen kepahitan. Itu debu-debu yang akan dimasukkan ke dalam dapur api. Apa saudara jadi orang Kristen belum bisa mengampuni saudara sendiri? Adik kita, kakak kita, orang tua kita, siapapun. Kita masih naruh dendam, naruh sakit hati, belum bisa mengampuni. Itulah debu-debu yang akan dibakar di api neraka. Oh saudara-saudara, hanya ada dua tempat. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan, hanya ada dua tempat, yaitu surga atau neraka. Mana saudara mau pilih? Kita yang percaya Yesus, dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Kita dibebaskan dari segala dosa, diampuni. Firman Tuhan berkata, kita ini menjadi milik Tuhan. Kita ini baitnya Allah, tempatnya Roh Kudus. Dikatakan dalam firman Tuhan, kita ini baitnya Allah, tempatnya Roh Kudus. Tempatnya Roh Tuhan, bukan tempatnya sakit hati, dendam, amarah, kepahitan. Itu harus dibuang. Tidak boleh lagi ada di dalam hidup kita. Oh saudara, sungguh kita harus dibebaskan dari sakit hati, kepahitan, amarah, dendam. Itu manusia lama. Kita sekarang manusia baru yang sudah diperbaharui oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah warga negara sorga? Saya dan saudara diakui sebagai WNS, warga negara sorga. Yang kalau kita dipanggil Tuhan, kita pasti masuk sorga. Asal hidup kita sekarang ini bersih dari abu-abu, bersih dari noda-noda kepahitan, kejahatan, dendam, marah, tidak bisa mengampuni. Kalau kita mau masuk sebagai warga negara sorga, kita harus bebaskan. Saudara kita yang menyakiti hati kita, kita ampuni dia. Kita ampuni dia. Jangan naruh dendam.
Itu yang menyebabkan kita tidak bisa masuk surga. Kita merupakan debu yang akan dibakar oleh api. Saudara ingin tahu di mana ayatnya? Coba saudara buka. Di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15. Di dalam kitab Wahyu ayat 20 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak diketemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nama kita ini, saudara, sudah tercatat di dalam buku kehidupannya Tuhan. Baik saya, baik saudara yang mengenal Yesus, kita sudah dicatat namanya dalam buku kehidupan. Tetapi ketika buku itu dibuka, nama saudara tidak ada. Nama saudara tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu. Apa kata firman Tuhan? Ia dilemparkan ke dalam lautan api, ke neraka yang sangat mengerikan itu. Atau mungkin tadinya nama saudara tercatat. Begitu saudara terima Yesus, saudara terima dengan yakin ketika saudara dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara dibaptis, saudara keluar dari air baptisan itu, saudara sudah menjadi manusia baru. Nama saudara tercatat di sorga. Oh, haleluya. Nama saya, nama saudara, begitu saudara terima Yesus, nama saudara tercatat di sorga, di dalam buku kehidupan. Dalam perjalanan hidup sebagai seorang Kristen, banyak kesulitan, banyak masalah, banyak pencobaan. Saudara tidak pegang firman Tuhan. Saudara tidak taat. Saudara tidak punya kehidupan doa. Ke gereja pun malas-malasan. Mau-mau, tidak-tidak. Hati-hati, saudara. Jadi orang Kristen pendendam, pemarah, suka fitnah. Nah, bedanya dengan orang dunia. Nama saudara yang sudah tercatat itu akan dihapus, akan dicoret, sehingga nama saudara tidak ada lagi. Nah, kalau nama saudara tidak ada lagi, tadi dikatakan Pak Wahyu 20 ayat 15, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu akan apa, saudara? Dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini firman Tuhan, bukan kata saya, kata firman Tuhan. Keras firman Tuhan, karena Tuhan sayang kepada saya dan kepada saudara. Jangan sampai kita dilempar ke lautan api. Oh, sungguh-sungguh kita ini sudah percaya Yesus, dosa kita sudah ditebus, dosa kita sudah diampuni. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Harus kita jaga, harus kita pelihara sebagai anak Tuhan. Mudah mengampuni, mudah memaafkan. Kita ramah satu dengan yang lain. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati,
Itu debu-debu yang akan dibakar. Keras ya saudara firman Tuhan. Tapi karena Tuhan sayang saya, Tuhan sayang saudara. Jangan saudara nyemplung. Jangan sampai saudara jatuh. Jangan sampai saudara dilempar ke lautan api. Itu firman Tuhan malam ini keras, tapi Tuhan sayang kepada kita. Saudara-saudara, hidup kita ini banyak pencobaan, kesulitan, badai kehidupan. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Kita dijamin oleh firman Tuhan. Yang tertulis dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, itu tidak ada artinya. Kesulitan kita besar, masalah kita besar, tapi Yesusku terlebih besar. Dapat saudara katakan itu? Ayo, kita akan katakan sama-sama ya. Masalahku besar. Ya, 1, 2, 3. Masalahku besar. Tetapi Yesusku lebih besar. itu terlebih besar. Amin. Amin. Biar ini saudara hafalkan. Setiap kejadian, masalah yang membuat kita jadi bingung. Aduh, masalah saya ini besar. Katakan, masalahku besar. Tetapi Yesusku terlebih besar. Saudara menang. Ya, jangan, aduh, saudara menyesali masalah saya besar. Lalu saudara menyesalkan, oh Tuhan, apakah Engkau tidak tolong saya, masalah saya ini besar. Hanya itu yang keluh kesah. Tidak boleh. Kita usir masalah itu dengan mengatakan, masalahku besar, tapi Yesusku terlebih besar. Masalah itu akan menjauh daripada saudara. Tapi kalau saudara katakan masalahku besar, enggak diteruskan, enggak mengatakan Yesus terlebih besar, itu masalah akan terus mengejar saudara. Akan lekat dengan saudara. Saudara punya iman, masalahku besar, tapi Yesusku terlebih besar. Saudara harus katakan, sekarang saya sudah mengenal Yesus, bukan lagi manusia duniawi. Tapi saudara dengan saya sekarang menjadi manusia ilahi. Artinya Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan menyertai kita. Yesus beserta dengan saya. Kita itu manusia ilahi. Dalam menghadapi pencobaan, menghadapi apapun, katakan dalam diri saudara sendiri dengan iman. Aku sekarang manusia ilahi. Siapa nama saudara? Nama saudara misalnya Nelly. Nelly manusia ilahi, bukan lagi manusia duniawi. Saudara pasti menang. Masalah itu menjadi kecil, tiada berarti. Karena saudara manusia ilahi, bukan manusia duniawi. Saudara-saudara, pernahkah saudara katakan, masalahku besar tapi Yesusku terlebih besar? Pernahkah saudara katakan, saya ini manusia ilahi, di mana Tuhan ada di pihak kita. Tuhan beserta dengan saya setiap saat, setiap waktu. Dunia jangan diharapkan lagi, saudara. Keadaan kita ini tidak tahu sampai kapan. Tapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita tidak takut. Kita tidak bimbang. Tidak
kita tidak khawatir sebab ada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Amin. Amin. Ya, saudara, hidup banyak masalah. Tapi banyak kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Masalah itu merupakan suatu yang kita perlukan sebetulnya. Kalau kita hidup tidak ada masalah, kita hidup semaunya. Kita hidup jauh daripada Tuhan. Tapi kalau ada masalah, itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Sebab kita perlu Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap jam. Saudara harus punya kehidupan doa. Doa itu sangat penting sekali. Mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Bukan kalau berdoa itu asal-asalan aja. Kalau ada waktu ya kita doa, kalau enggak ya Tuhan Maha Tahu. Itu alasan, saudara. Ya, kita perlu Tuhan setiap waktu. Berapa menit lagi, saudara, waktunya? Udah 21 menit. Nah, kita masih ada waktu ya, saudara-saudara. Jadi manusia lama kita harus kita buang. Apa, saudara, manusia lama itu? Manusia hidup di dalam dosa. Tidak bertobat. Tidak menyesal akan segala kebodohan kekurangan kita. Hidup rasanya benar. Hidup masih dalam kesombongan. Hidup masih senang dengan dosa. Suka mengata-ngatakan orang. Itu tidak boleh. Itu manusia lama yang harus kita tinggalkan. Kita sekarang harus hidup bersama dengan Tuhan. Setiap hari. Kita harus jadi gandum. Bukannya debu. Yang akan dilempar dan dibakar. Ingat, saudara, kita harus jadi gandum yang terpilih. Jangan jadi debu. Ini jelas sekali, saudara, di dalam kitab Matius 3 ayat 12 tadi. Bahkan diulangi di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas 3 ayat 17. Kalau tadi Matius 3 ayat 10, ayat 12. Sekarang Lukas 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Lukas 3 ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya, sudah di tangan Tuhan, untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. 2 kali ditulis, saudara, dalam Matius 3 ayat 12, Lukas 3 ayat 17. Alat penampi sudah di tangan Tuhan. Penampi itu katakanlah kalau sekarang itu kita ayakan. Tahu, saudara, ayakan ya? Nah, sudah di dalam tangan Tuhan. Akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Waduh, saudara-saudara, jangan sampai kita dibuang ke api yang tidak terpadamkan. Itu kekal
sengsara yang kekal di neraka itu. Nah, itu ditentukan ketika kita hidup di dunia ini. Tuhan sudah memberikan jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke Bapa kecuali melalui aku. Mana ada ayat firman Tuhan di kitab-kitab yang lain yang begitu menjamin keselamatan? Tidak ada, saudara. Semuanya tidak jelas. Semuanya hanya moga-moga, mudah-mudahan. Semua. Tidak ada ayat yang mengatakan kamu pasti masuk surga. Tidak ada. Tidak ada yang menjamin. Tapi Alkitab jelas mengatakan, engkau percaya kepadaku, engkau akan selamat. Banyak itu ayatnya. Tidak moga-moga lagi. Pasti di dalam Yesus Kristus. Kita bangga mempunyai Allah yang seperti Dia. Yesus Kristus namanya. Jangan sampai saudara tinggalkan Yesus. Kalau saudara tinggalkan Yesus, tidak ada lagi jalan keselamatan. Masuk neraka. Kekal. Oh, selama-lamanya. Tapi kalau kita mengenal Yesus, Tuhan berkata di dalam Yohanes 14, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Ya, Yesus mati di kayu salib, mati 3 hari, lalu dia bangkit kembali, dia hidup kembali, dia masuk surga, menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara. Dia akan datang yang kedua kali. Dia akan membawa kita ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Jadi keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti saudara harus punya tekad. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus. Apapun kesenangan dunia, uang, atau apapun. Sekali Yesus, kita tetap Yesus. Tidak, kita akan berubah lagi. Meninggalkan Tuhan. Walaupun banyak masalah, jangan tinggalkan Yesus. Katakan dalam dirimu, masalahku besar, tapi Yesusku terlebih besar. Itu harus diyakini. Ketika saudara menghadapi masalah, masalahku kecil, sebab Yesus yang terlebih besar. Masalah itu akan menjauh. Masalah itu tidak berani dekat-dekat dengan saudara. Sebab ada Yesus yang terlebih besar. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan lagi. Tetapi saudara ingat firman Tuhan, kita sekarang sedang masuk dalam penampian. Ayakan diayak. Apa kita jadi gandum atau debunya yang akan dibuang, dilempar ke dalam api neraka. Saudara, kita bersyukur. Kita masih diberi kesempatan untuk dengar firman Tuhan yang keras ini. Menyadarkan kita sekali lagi. Kalau ada kepahitan, amarah, dendam, sakit hati, lupakan itu semuanya. Kita kalau perlu datang kepada orang itu. Minta maaf. Walaupun dia tidak salah, mungkin kita yang salah. Kita minta maaf. Karena Tuhan mengampuni kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Berdoa mengucap syukur. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar teguran firman Tuhan. Karena Engkau sayang kepada kami.
Engkau mau supaya kami selamat masuk surga. Tidak ada yang masuk neraka. Oleh karena itu firman Tuhan datang mengingatkan kami. Kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami tidak boleh lagi sakit hati. Kami tidak boleh lagi dendam. Kami tidak boleh lagi marah yang mendatangkan dosa. Yesus ada di dalam hatiku. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Berkati mereka semua yang sudah dengar firman Tuhan. Ampuni mereka semuanya. Disadarkan oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.